Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jadi, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Dharma Yuda. Di sini kita akan membuat membuat eh, video demo, demo programming untuk kita membuat apa namanya dan menampilkan sebuah database yang sudah ada ya di dalam laman HTML. Jadi ada beberapa hal yang kita perlu siapkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah XM. Jadi eh, misalnya belum belum menginstal XM ya, jadi bisa kita downloadnya melewati official websitenya yang kita pilih untuk Windows atau Linux atau OS ini ya Mac OS ya, jadi tergantung dari apa alat yang digunakan. Kemudian setelah diinstal ya, untuk step paling pertama adalah untuk kita menyalakan Presiden MySQL saja untuk mengaktifkan tempat di mana kita bisa menyimpan database seperti itu. Baik, untuk sekarang mungkin itu sudah cukup untuk di bagian XM ya. Jadi kita akan tutup XM-nya, kemudian kita akan lanjut. Jadi di sini disebutkan jikalau kita akan mengcoding menggunakan PHP biasa dan itu menggunakan database Nwin ya. Database tidak perlu dimaukan, jadi ya tetap saja nanti sebentar saja kita akan ini masuk pada bagian sana. Kemudian untuk membuat sebuah halaman web yang isinya adalah data product ID, product name, category name, company name, dan unit price. Dan kemudian kita akan menggunakan tabel product categories suppliers dari database tersebut gitu. Jadi kita pertama jika sudah kita download database dulu, kita akan membuat basis data, ya kita samakan saja namanya Nwin ya. Oke. Kemudian sudah ada, kita langsung import saja di sini. Nah, kita pilih file, database, jangan lupa untuk impor. Ketika impor sudah ada, kita akan cek ya di sini. Kalau misalnya dia sudah ada. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mengurus di bagian coding. Jadi di sini saya sudah menggunakan apa namanya? Menggunakan folder yang saya taruh pada ini ya, pada program files C ya atau apa namanya yaitu local disk C, kemudian di bagian XM, habis itu di dalam htdocs atau htdocs. Nah, kita membuat folder baru, ya kita sesuaikan saja namanya, tapi untuk kali ini saya akan memberi namanya nwin gitu. Jadi di dalamnya kita membutuhkan dua file. Jadi kita membutuhkan file apa namanya koneksi untuk mengatur koneksi ke database yang dipakai nanti dan kemudian kita menggunakan namanya index juga untuk menampilkan data-datanya. Seperti itu. Jadi langsung saja kita akan mengurus untuk bagian koneksi dulu. Kita akan apa namanya? Kita akan menggunakan PHP ya. Jadi kita langsung saja PHP. Dan di sini kebetulan jangan lupa untuk ditutup karena biasanya ada yang lupa menutup gitu kalau misalnya manual. Oke, jadi ini akan menentukan nama-namanya dulu yang apa menentukan nama dari host, user, password dan database name ya karena empat itu ada yang paling standar untuk kita mulai. Jadi sesuai dengan namanya kita akan nulis localhost karena ini menggunakan apa namanya menggunakan pribadi jaringan pribadi ya XM. Kemudian kita juga nulis user, nah, user ya yang kita akan manggilnya root karena ada di dalam root folder kita. Kemudian password kita tidak perlu kasih, jadi kita kosongkan saja sama dengan tadi ya dengan tutup. Nah, kemudian yang terakhir adalah db name ya karena database name yang kita gunakan di MySQL tadi adalah n. Oke, untuk nama-namanya untuk apa namanya untuk deklarasi ya bahasanya. Itu sudah selesai. Jadi kita di sini akan membuat koneksi ya. Jadi membuat koneksi di sini kita akan menggunakan new MySQLi. Ini adalah tadi kita mengambil host, kemudian ini ya tadi user, kemudian password, dan yang terakhir adalah db9. Untuk itu jangan lupa ditutup. Oke, belum saya tutup tadi ternyata error ticket. Nah,
Kemudian kita akan memberi apa namanya if ya, kalau misalnya untuk memeriksa koneksi itu di if connection itu connect error nah kita akan memberi ininya apa kondisinya sebentar ya betul ya kita memakai die. Nah, kalau misalnya ini ketika koneksi itu gagal kita memberikan koneksi gagal kemudian dot connection connect error. Oke kita tutup. Jadi untuk koneksi sekira itu saja kita sudah siap untuk apa namanya untuk mengatur koneksinya ya. Jadi sekarang kita sisa mengurus untuk bagian ininya halaman utamanya di bagian indeks. Jadi di sini kita akan membuat PHP juga untuk apa namanya untuk ini ya memanggil ya bahasanya itu dari database-nya udah bisa ditampilkan di lamannya. Jadi yang pertama kita akan buat PHP lagi ya. Wih salah harusnya pakai ini. Nah kita tutup biar tidak lupa. Di sini kita akan include file kita tadi yaitu koneksi PHP. Kita jangan lupa tutup. Dan di sini kita akan menulis sintaksnya, sintaks apa mengambil query-nya untuk mengambil data dari kita ambil products, kategori dan juga apa tadi namanya dan suppliersnya seperti itu. Jadi untuk di bagian sana kita tulis ini ya sama dengan dulu, kemudian Anda tik 2 dan kemudian nanti diakhiri dengan tanda ini. Nah, itu di sini langsung saja. Ya, tidak apa namanya tidak bingung kita akan tulis di bagian sini. Jadi kita select P product ID, kemudian koma P product name. Karena sesuai dalam database ini yang perlu kita ambil, dan kemudian C kategori name. Oh, mungkin yang ini database-nya tidak kelihatan ya gitu. Wah, ini sebenarnya saya lagi menampilkan database tapi apa namanya database yang diambil dan sebagainya. Tapi ya sudah, kita akan tulis sesuai dengan database saja. Jadi component name dan yang terakhir adalah unit price. Nah, cocokkan ini kemudian kita lanjutkan dengan apa namanya dengan mengambil ya from products ini kita akan menjoinkan itu join kategoris C on P kategori ID dengan C kategori ID. Dan yang terakhir juga sama dengan join ya salah pencet join di sini adalah suppliers S on P supplier ID. Ya di sini sebenarnya case sensitif jadi kalau misalnya kita ada salah sedikit menulis ini ya hasilnya bisa kacau gitu ya. Ya, supplier ID juga. Oke. Setelah itu ya kita rapikan saja. Nah, seperti ini jadinya. Ya, oke untuk bagian basic awal sudah selesai. Oh ya, kita mungkin ini ya membuat penutup koneksi di akhiran jadi biar tinggal lupa juga. Jadi di sini kita langsung spesifik lagi. Nah, kemudian kita akan tulis connection tadi untuk menutupnya jadi uh, close. Ya, kita tutup. Nah, oke. Kemudian karena kita sudah membuat ini ya include koneksi di atas untuk menghubungkan pada koneksi dan di bawah juga ada sudah untuk menutup koneksi. Kita akan membuat HTML-nya. Jadi kalau misalnya di VS Code kita bisa langsung aja membuat apa namanya ada otomatis saya tuh HTML titik 25 ya
Jadi langsung jadi bentukannya. Jadi tidak usah apa namanya lama-lama gitu ya bahasanya. Nah, mungkin kita tutup saja karena kita akan fokus kepada bagian sini. Nah, di sini kita akan mungkin ganti nama ini dulu ya, ganti nama dokumennya ini menjadi ya mungkin data produk gitu ya. Gitu. Udah cukup itu saja mungkin. Nah, kita akan buat tulisan heading one yang agak gede biar bisa terbaca adalah data produk juga sama dengan title-nya. Kemudian kita akan buat table. Wah, ini dia. Table border. Hmm. Di sini kita buat labelnya. Nah, kita akan menggunakan ininya saja karena sudah sempat kita tulis, jadi ekstensinya sangat ini ya berguna nanti. Oke, kemudian nah ini aja. Jadi kita akan tulis ID produk gitu ya. Pakai bahasa Indonesia saja biar enak kita membacanya. Terus habis itu nama produk, kemudian kategori. Nah, itu kita tulis kategori saja ya, gitu. Kemudian untuk apa namanya perusahaan, asal perusahaan. Kemudian untuk harga. Nah, sudah untuk apa namanya untuk tabelnya mungkin cukup ini kita tutup dengan juga seperti itu. Oke, jangan tidak ada problem juga jadi aman. Kemudian kita akan ini ya menampilkan data-data tersebut di dalam tabel ini. Jadi apa namanya kita akan membuat PHP lagi di sini ya. Jadi nanti PHP kita menggunakan nama ini nih, nama-nama yang kita sudah berikan di sini. Jadi enter. Yes. Nah, baru benar. Nah, di sini kita akan taruh ini lagi, skip. Nah, result to number of rows, 0 ya. Kita akan tulis kodenya adalah while row dengan result mengambil asetnya, fetch aset associate ini ya. Akan pakai fetch untuk mengambil. Masukin dalam lagi. Echo untuk mengeluarkan ini ya, untuk menampilkan di sini tr kosong tr. Nah, ya, akan ini ya, membuat sesuai dengan tema tadi biar bisa ditampilkan. Ed row fungsiku nama tadi adalah ide. Oh, ini ya ide produk. Mungkin kita tutup. Oh, salah nih. Masuk konsep harus sampai. Ya. Nah, itu dia. Titik. Oke. Terus sekarang mungkin ini ya. Mungkin kita bisa cek dulu biar mungkin saya tidak ada melakukan kesalahan di sini. Jadi kita akan mengambil localhost-nya dulu. Localhost dengan nama folder kita tadi adalah admin. Oh, ini. Oh, masih ada error. Jadi belum selesai. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu ya. Oke, baik. Jadi di row 33. Ah iya, iya belum selesai. Nih, saya lupa satu. Nah, itu dia. Ya, mungkin coba saya cek lagi barangkali memang itu kesalahannya. 28. Oh, di sini. The variable result. Oh iya. Oke, kita akan selesaikan itu nanti. Kita selesaikan ini saja dulu.
Oke, seperti tadi. Copy semua. Nah, perusahaan, kemudian, salah. Harga di sini. Nah, itu dia. Oke, kemudian sudah kita menuliskan ini ya. Kita akan tulis fungsi else-nya. Kalau misalnya tidak ada yang bisa di echo. Nah, ini dia. Jadi kita akan menuliskan di sana kalau misalnya tidak ada data yang tersedia gitu. Nah, jadi bentuknya juga sama, kita dalam tanda kutip dan diakhiri juga dengan itu. Oke, baik. Ya, untuk tabelnya, oh ini ya tadi tabel belum saya buka. Iya, untuk tabel. Tabel border satu, tabel yang mana dia? Ini tidak ada penutupnya ya. Oh ya, tidak ada penutupnya. Jadi kita tulis di sini saja. Nah, oke. Jadi di sini table kita akan cek-cek lagi. Oh, H1 sudah dalam, kemudian table ada isi tabelnya, ada isi PHP-nya. Nah, kita bedakan biar tidak terlalu bingung ya. PHP-nya di sana, bentuk tabelnya di sana. Kemudian sudah menutup koneksi juga sudah. Nah, mari kita cek untuk dalamannya. Localhost. Nah, ini. Oh, masih ada error. Oh, bagian ini tadi ya. Result. Attempt to read property num rows on null. Jadi yang perlu dilakukan adalah ini tadi saya sangat kelupaan di bagian PHP awal kalau misalnya kita perlu menuliskan pendefinisian result. Nah, jadi di sini kita nulis result yaitu adalah ini tadi ya. eh, Connect query. Let's set, set. Nah, ini di sini kita manggil SQL. Kita tutup. Oke, kita akan coba lagi. Tadi kan ini ya result tadi. Wow, tambah ini malah undefined array. Oh iya iya ya. Berarti memang ini. Saya ini minta maaf di sini harusnya kita nulis sesuai dengan apa namanya? Dengan yang ada di database ya. Saya lupa. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kita tulis ada produk. Terus kategori name ya. Oh ya. Nah, saya kira tadi harusnya ini unit price itu ya. Saya kira tadi tidak apa-apa sama dengan data-data, saya salah. Oke, jadi kita akan melihat. Nah, oke. Jadi untuk data produknya sudah bisa terlihat ya dengan sesuai ini ya. Sesuai dengan apa yang diminta. Di sini kita ada muat halaman web ya, yang ada produk ID, produk name, kategori name, komponen name, dan unit price kita. Saya mohon maaf sebelumnya sangat lupa. Bisa di sini kita memanggil apa namanya? Memanggil dari database-nya. Ya wajar juga sudah ini ya. Kurang minum air gitu. Ya jadi di sini sejauh ini berarti yang kita bisa simpulkan adalah untuk mengerjakan penugasan ini, yang jelas kita harus yang pertama memiliki XM untuk mendengar XM dan kemudian mengaktifkannya. Kemudian kita apa namanya membuat yang namanya adalah database ya, database yang kita bisa ambil di localhost dengan XM itu langsung memencet admin juga bisa dan apa namanya dan kita membuat database baru. Ini database baru, kemudian kita impor yang database yang sudah ada tadi, kita imporkan ke dalam sana, dan kemudian kita membuat eh, ini folder, kemudian dengan isi indeks dan koneksi, yang dimana dia bisa
mengkoneksikan dari database itu dan juga kemudian menampilkan kepada laman web yang sudah seperti kita lakukan sekarang seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Jangan juga mohon maaf ada lupa di sedikit bagian ya. Tadi bagian line 35 sampai line 39 ternyata itu perusahaan saya. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih kembali terima kasih lagi dan barangkali kita bisa bertemu di kemudian hari seperti itu. Baik, saya tutup. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Terima kasih.